Regional nodal. Regional nodal disebut juga sebagai regional fungsional, yang dimana wilayah ini adalah wilayah yang terbentuk karena adanya perbedaan antara sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang menyebabkan adanya interaksi antara wilayah satu dan wilayah yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus Nes, yang jadi unsur esensialnya apa? Yang pertama, adanya arus barat, ide, gagasan, dan manusia. Yang kedua, adanya wilayah node sebagai pusat pertemuan. Yang keempat, adanya wilayah yang makin luas. Dan yang kelima, adanya jaring-jaring rute sebagai tempat tukar menukar. Struktur regional nodal terbagi 3 bagian. Yang ke-1 inti sebagai pusat, yang kedua internal sebagai pemasok, yang ketiga eksternal sebagai bagian luar kota. Regional sebagai suatu sistem. Yang pertama ada input atau masukan, yaitu contohnya kebutuhan biologis dan sosial manusia, impor energi dan barang-barang. Yang kedua ada interaksi. Unsur interaksi ini meliputi penduduk, daerah produksi, dan jalur komunikasi dan transportasi. Yang ketiga ada output atau pengeluaran, contohnya makanan, barang, dan pelayanan, ekspor barang, jasa, dan migran. Pembuatan regional nodal. Yang pertama, identifikasi wilayah yang menjadi pusat kegiatan utama. Ditentukan berdasarkan 1. Jumlah penduduk, 2. Fasilitas yang lengkap, 3. Arus ekonomi yang tinggi. Yang kedua, tentukan wilayah yang memiliki hubungan erat dengan node tersebut. Dilihat dari arus perdagangan, arus transportasi, dan juga keterkaitan ekonomi sosial. Yang ketiga, melihat dari arah hubungan dan konektivitas antar wilayah seperti jalan, pelabuhan, dan juga komunikasi. Kita akan bahas gambar batas pelayanan suatu kota. Dilihat dari gambar, saya yakin teman-teman sudah bisa membedakan mana yang menjadi pusatnya. Pusatnya yaitu gambar yang berwarna hitam, yaitu Kota Bandung. Lalu diikuti oleh garis padat yang didefinisikan sebagai penyebaran pekerjaan harian. Kenapa jaraknya dekat dengan pusat? Karena pekerja harian harus melakukan mobilitas setiap hari ke pusat kota. Gambar selanjutnya ada garis putus-putus, didefinisikan sebagai penyebaran pelayanan rumah sakit. Kenapa jaraknya lebih jauh dibandingkan pekerjaan harian? Karena rumah sakit tidak dipakai setiap hari oleh masyarakat. Yang terakhir, ada garis titik-titik putus didefinisikan sebagai penyebaran berita. Kenapa jaraknya lebih jauh ke pusat kota? Karena penyebaran informasi atau berita tidak ditentukan oleh pergerakan harian. Sekian video pembelajaran dari kami. Thanks for watching. Bye-bye.